Jadi minggu-minggu sebelumnya kita membahas tentang Mueller C element ya. Kemudian saya minta waktu itu diimplementasikan dengan CSP notasinya, kemudian juga dibuatkan dengan Go ya. Kemudian itu udah selesai jadi tugas. Terus minggu lalu kita sedikit diskusi, kalau itu dijadikan dalam bentuk eh, state machine gimana ya? Karena itu kalau kita implementasikan secara logik gimana gitu ya. Ternyata complicated ya. Sebentar, saya share dulu. Kalau saya jalankan si elemen itu jadi bentuknya kayak gini ya. Kalau kita bicara tentang state machine-nya, eh, ya ini saya menggunakan secara sederhana aja ya, cara koboy-koboyan. Jadi kalau A mulai dari di sini ya titik 00 itu artinya A0, B0 dan outputnya 0 dari si elemen. Kemudian kalau A-nya 1 dia pindah ke sini dan seterusnya gitu ya. Jadi buat statement. Agak complicated juga meskipun ini masih bisa diimplementasikan. Saya udah kebayang sih ini kalau kita implementasikan kemungkinan kita harus kalau kita menggunakan more machine agak gede juga ya. Jadi rangkaian yang harusnya kecil jadi gede. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau gini tuh clock juga ya, karena kita pikir ini biasanya clock diimplementasikannya. Jadi nggak menarik juga ya, karena kita maunya yang kita buat itu bukan clock ya, kita pengen buatnya micro pipeline ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian gimana caranya? Yang implementasi ketiga adalah kita menggunakan hardware ya. Saya tidak ingin sebenarnya tidak ingin mengajarin Anda terlalu dalam ya sebetulnya ke hardware yang low level, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita mulai sedikit belajar hardware dengan menggunakan Verilog. Nah, jadi ceritanya yang kita implementasikan adalah ini ya. Sebentar, saya share lagi. Yang ingin kita implementasikan adalah Mueller si elemen yang punya maaf, yang punya karakter seperti ini ya. If inputs match in state, then copy it for output, else hold previous state si elemen ini. Kemudian si Evan Sutherland memberikan sebuah contoh ya. Ini ya, contoh ya. Kasus nggak apa-apa ya. Maaf. Contoh kasus yang mana contoh kasusnya ini menggunakan si elemennya adalah seperti ini ya. Jadi ini ada PMOS, PMOS, ada rangkaiannya gitu ya, PMOS, 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 PMOS. Nanti yang dot-dot itu terhubung ya maksudnya. Terus ini NMOS, NMOS, NMOS gitu ya. Nah ini kalau kita lihat secara komponen sederhana sih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kali 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya dari 12 transistor. Oke, kalau gitu maka saya akan sedikit cerita tentang Verilog ya. Verilog bagaimana kita mengimplementasikan ini di Verilog. Yang pertama adalah sebentar saya carikan dulu Verilog itu ada di webnya di mana ya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Saya ini dulu ya. Saya carikan dulu ininya share. Mana share-nya ya? Share. Share. Verilog mana? Oh ini dia. Ya, jadi saya lihat-lihat ya, ini ada namanya Verilog itu sebetulnya bahasa hardware ya, bahasa hardware pemrograman untuk hardware. Selain Verilog ada satu lagi VHDL ya, VHDL. Duanya terkenal. Nah, tools-tools yang bagus tadinya semuanya itu adalah tools-tools yang mahal ya, mahal-mahal. Karena kalau kita membuat desain rangkaian, itu bisa kita implementasikan di dalam hardware-nya ya. Tetapi kali ini kita hanya ingin melakukan simulasi ya, si elemen tidak harus mengimplementasikannya secara hardware. Jadi kita lakukan simulasinya aja. Bahasa Verilog menurut saya lebih straightforward daripada bahasa VHDL ya, sehingga saya pilih Verilog aja lah gitu ya. Nah, bahasa Verilog ini compilernya dan biasanya mahal-mahal ya komersial. Nah, untungnya sekarang sudah ada yang menemukan versi open source-nya ya, yaitu namanya Icarus Verilog. Ini saya kasih dulu ya ke Telegram ya. Jadi saya masukkan ke Telegram. Nah, di Telegram jadi kita punya Icarus Verilog ya, Icarus Verilog yang kayak gini. Nah, Icarus Verilog ini bisa macam-macam. Bisa yang ini adalah versi Windows-nya, ada versi Linux-nya. Mac ini saya nggak tahu ya. Akhirnya saya ambil versi Linux-nya aja ya.
Jadi kalau versi Windows kita tinggal cari Icarus Verilog ya nanti for Windows. Nah ini nanti bisa kita download Icarusnya ya. Untuk melihat grafiknya nanti ada yang namanya GTK waveform ya. Jadi GTK ini untuk lihat waveformnya. Oke ya. Nah jadi saya mau mengajari sedikit aja tentang Verilog. Nah ini ada. Nah, coba ya kita nyoba aja dulu ya di mesin Linux saya. Maaf, ini kok nggak bisa. Ini dia. Oke ya. Jadi kalau di Verilog itu kalau di Icarus gampang ya. Kalau pakai ini ada sudo apt install iVerilog gitu ya. Kalau di Linux yang alirannya Debian ya. Habis itu sama juga ya sudo apt install gtk viewer ya. Sorry GTK Wave, GTK Wave ya, GTK Wave untuk ngelihatnya gitu ya. Jadi kita ada dua ini ya yang kita pasang. Oke ya. Nah, untuk memakai ini gimana caranya? Nah, yang pertama kita biasanya kita membuat sebuah rangkaian dulu kita sebut rangkaiannya rangkaian Verilog-nya. Contoh yang paling gampang tentu saja kita buat AND gate ya. Misalnya saya buat ini VI AND gate ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya hanya view-nya gedein aja ya. Eh, ya gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengatakan gini misalnya kita membuat sebuah AND gate ya. Ini kita buat modul, kita kasih nama top modul, boleh kita kasih nama end gate gitu ya, boleh juga ya. Inputnya A, inputnya B, outputnya out ya. Jadi kita ada sebuah modul yang kita kasih nama top modul ya. Inputnya A, inputnya B, outputnya out gitu ya. Terus kita bisa juga mengatakan kalau ini kayak sebuah wire ke output ya, assign output sama dengan A and B. Nah ini kalau di Verilog ini ada operation bitwise atau operation logical ya, and ini ada nih. Karena kita sebetulnya sekarang ini tidak terlalu tidak terlalu peduli terhadap implementasi dalam hardware-nya gitu ya. Jadi maksudnya kita tidak mengimplementasikan ini ke dalam ASIC gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ini ya. Udah ya. Jadi ini ada file yang namanya an.v yang menyatakan output sama dengan A and B gitu ya. Kemudian kita ingin melakukan ininya juga ya, maksudnya test case-nya, test bench-nya ya. Maka kita tambahkan yang namanya testbench.v ya. Nah, ini baru kita buat test bench-nya. Ini nanti file ini semuanya saya kirimkan ya. Jadi test bench-nya itu misalnya kita membuat ya. Nah, ini test bench-nya yang pertama time scale-nya itu eh, tick-nya tuh 1 nanosecondan terus nanti scale-nya tuh 100 pikosecondan ya. Jadi nanti kita lihat efeknya apa ini. Modul test bench. Nah, declare input as register and output as wire. Jadi kan kita tadi inputnya A ya, outputnya B. Outputnya out ya. Jadi input ada register A and B, outputnya output ya. Terus kita yang device under testnya kita taruh di sini. Kebetulan kan nama kita itu adalah tadi itu adalah top modul ya. Kita sebut namanya top modul ya. Nah, kita bilang, device under test ya ini ya adalah top modul nanti. Jadi kita baca dari top modul. A di sana akan sama dengan A di sini ya, A di sana sama dengan B di sini, out di sana out di sini. Ini bisa beda ya nanti kalau kita lihat di contoh kasus lain beda ya. Udah. Jadi ini cuma nyambung-nyambungin si test bench-nya ini ke rangkaian kita. Kemudian kita mau membuat ini ya testingnya ya, masukin datanya. Oke, jadi kita buat ya generate all possible input combination atau apapun kombinasi-kombinasi yang kita ingin lihat ya. Kemudian yang ini adalah dump file itu nanti outputnya kita kalau kita ingin ya ingin ingin apa melihat secara grafikal kita bilang nanti save hasil simulasinya itu di dalam file namanya wave VCD terus dari awal ya sampai ini untuk test bench-nya semuanya kita lihat semuanya. Header. Nah, ini nanti kalau di dalam teksnya keluar ya. Time ini tab ya, A B out ya. Display. Nah, terus kemudian kita mulai test vektor. Kalau A sama dengan nol, B sama dengan nol ya. Terus kita maju 10 satuan waktu gitu ya, 10 satuan waktu. Berarti 10 nano ya. Kemudian kita display ya, ini 4 ininya ya. Ini A, B out ya. Jadi nanti ini ada time kita 4 4 apa ya? 4 4 4 posisi ya. Ya.
Kemudian time ya, kemudian maju lagi, A-nya 0, B1 tambah 10 lagi ya, A-nya 1, B-nya 0, dan seterusnya. Setelah simulusin, kita tulis finish dan kita end. Terus satu lagi end modul. Nah, nanti mensimulasikannya, kita langsung melakukan iVerilog ya. Tadi kita ya, end.v dan testbench.v gitu ya. Nah, kalau dia lakukan gini, dia akan membuat file yang namanya A dan out ini. Nah, ini yang nanti kita simulasikan. Kalau kita melakukannya berulang-ulang, biasanya saya malas ngetik-ngetik gitu ya, saya buat make file aja. Ya, jadi kalau misalnya get gitu ya, yang saya lakukan gini, biasanya I verilog kan tadi ya, supaya outputnya jangan, supaya outputnya tidak a.out ya, outputnya adalah simv gitu ya, and simulation ya. Tadi n-nya adalah rangkaian kita, test bench-nya adalah kita. Kemudian setelah kita selesai, kita simulasikan VVP simv, hasilnya nanti adalah wave VCD ya. Jadi kalau saya coba gini ya, make n. Ya, nah, jadi dia akan melakukan simulasi tadi ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, outputnya 0. A-nya 0, B-nya 1, outputnya 0. A-nya 1, B-nya 0, outputnya 0. A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1 ya. Terus kemudian filenya ini sama si GTK wave-nya ini ya, dibuka ya wave VCD-nya. Kita klik di test bench-nya ini ya. Kemudian kita yang mau kita lihat apa A, B, dan out ya. Nah, nanti kelihatan di sebelah kanan ini. Cuma kan dia tadi kita ini picosecond ya. Jadi wah ini dari awal sampai tuh ini ya. Kita kalau gitu kita ini Mas sebentar mana ini ya. Kita resolusinya kita tambahkan lagi ya. Eh, kita kecilkan lagi ya. Nah, ini biar resolusinya lebih ya. Kan tadi kita nanosecond ya. Nah, ini baru kelihatan. Maaf. Ya, jadi 10 nanosecond, ini 000 semua. 10 nanosecond berikutnya adalah 010, outputnya masih 0 ya. Ini yang atas A, ininya B, ininya out ya. Ininya 1, A-nya 0, B-nya 0, C-nya outputnya 0. A-nya 1, B-nya 1, outputnya 1 ya. Jadi ini kita untuk melakukan simulasinya, untuk melihat simulasinya dengan GTK Wave tadi ya. Gitu ya. Jadi ini balik lagi kita bisa membuat modul N-nya tuh hanya seperti ini aja ya. Tentu saja bisa bisa kompleks juga rangkaiannya di sini ya. Gitu ya. Nah, ini tidak terlalu menarik ya. Yang menarik adalah kalau kita buat dengan rangkaian dengan komponennya adalah maunya yang ini ya. Saya mau cari CMOS, kita kasih N ya. Jadi, nah sekarang saya mau membuat eh, rangkaian AND gate tapi berdasarkan CMOS. Seperti halnya nanti kita membuat rangkaian rangkaian Mueller elemen dengan CMOS. Ya. Jadi kita mau kasih nama modul CMOS N, kita kasih nama ya modul CMOS N. Ya. Outputnya out, inputnya A, input B sama ya sebetulnya A dan B. Tapi di dalamnya ini kalau tadi hanya sebuah persamaan out sama dengan A N B, kalau ini sekarang enggak ya. Kita sekarang kita buat ya. Ini misalnya kita sebut namanya sebetulnya gambarnya harusnya saya gambar dulu ya. Wire none out ya. Jadi sebentar saya gambarnya gimana cara gambarnya ya. Mungkin saya bisa juga. Sebentar saya lihat juga ya. Bisa nggak kalau saya gambar pakai ini dulu ya. Bentar, saya coba gambarkan ini. Kita coba. Ya, kita coba. Saya akan kita coba ya. Oh, sebentar ya. Ini aja dah, di sini aja ya. Oke, saya switch dulu ini ya. Share-nya saya ganti. Shop stop share. Sekarang saya share-nya yang ini ya. Nah, jadi kalau saya tadi mau digambarkan ini, ada gambarnya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini sebentar kalau saya share di sini yang share keluarnya yang gede ya. Oh, kebalik ya. Oke. Bentar, continue share ini terbalik, ini. Alah, ini layar saya. Layar saya agak kacau sedikit. Oke, coba ya, bisa nggak ya? Oke ya. Kan jadi misalnya, hmm,
Ini kalau nggak salah PMOS tuh gini. Mana ini? Maaf. Maaf. Ini saya lagi nyari pennya. Kok nggak ada ya? Hah, sebentar ya. Lama, sebentar. Sebentar ya. Ini dia. Oke, sebentar ya. Eh, oke ya. Jadi kita kalau kelihatan gini ada PMOS ya. Sorry ini ada PMOS ya. Mungkin kayak gitu ya. Ini ada PMOS, NAND out ya. PMOS. Ya, ini ada gitu ya. Sorry ini, saya gambarnya jelek ini ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah VDD ya. Ini nanti out ya ini kan. Ini out. Nah, nanti abis itu di sini tuh ada yang N ya. Jelek ya. Ini N-nya. Satu lagi adalah ini adalah NN satu lagi gitu ya. Gitu ya. Ini terus satu lagi ground ya gitu. Jadi nanti di sini adalah A, ini B, ini A lagi ya. Sorry, B. Ini salah A-nya sini. A, sini B ya. Ya, jadi ini kita sebutnya kalau di wire ini NAND out ya. Ini kita sebutnya adalah apa NMID ya. NMOS mid ya. Gitu ya. Jadi kita gambar something like this lah ya. Kebayang ya. Yang intinya di sini tuh ada PMOS ya, ada PMOS dibuat paralel, terus ini dibuat serial ya, NMOS NMOS ya. Ini adalah AND gate. Sebentar, saya balikin lagi. Nah, kalau kita lihat dari segi ini ya, sebentar. Logic gate-nya ya sebentar. Ini mana? Ini saya no machine saya. Mana ya? Zoom. Oke. Share. Desktop 2 ya ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau saya buat ini ya, kita buat saya gini. Nah, ini adalah kita buat modul CMOS ya tadi. Di sini, ini udah kelihatan ya? Salah, benar ya? Udah kelihatan ya? Ya, mudah-mudahan benar ya. For supply adalah supply satu VDD ya, supply 0 ground ya. Kita kita sebutnya ground ya. Terus nanti PMOS yang di atas, PMOS kita sambungkan atasnya ke NAND out. Maaf, outputnya ke NAND out ya. eh Bawahnya ya, bawahnya atasnya PDD ya dan seterusnya ini ya. Inputnya A ya. Kemudian ininya di seri ya, NAND-MOS-nya tadi ya. Ya, jadi ada N out di atas, terus di sininya adalah mid-nya gitu ya. Ya, jadi gitu, ground. Ya. Kalau jadi sebetulnya kalau gini tuh kan N ya sebetulnya ya. Sebetulnya NAND ya. Kalau supaya ada dia dibalikan ya, kita bisa di out kan ya, dibalikin juga bisa gitu ya. Ya. Jadi kalau kita pengennya supaya to make N ya, not NAND, ini kita bisa not satu out ya, itu kita balikan dengan adanya satu inverter lah ya. Gitu ya. Bisa ya kalau kita mau ya. Tapi ini kita nggak usah ya kalau kita mau gitu ya. Ini cuma tambahan aja. Oke. Nah, seperti yang tadi lagi kita buatkan ya di sininya itu adalah iVerilog. Oh, simulasinya. Ya, simulasinya sorry, tesnya ya. Tes workbench-nya, tes workbench-nya saya buat kayak gini tuh ya. Hampir sama seperti tadi ya. Kita sebenarnya sama aja seperti tadi ya. A, B ya, wire out ini. Kayak tadi ya persis sama gitu ya. Saya buat sama aja ya. Oke, kemudian saya run ya. Jadi tadi kan Verilog ya. Minus outputnya adalah simulation dari CMOS ya, CMOS N ya. Terus yang mau kita compile adalah CMOS N dan tes ya. Itu adalah ininya, ini tes CMOS kita jadikan dua. Salah, Verilog maaf, salah ketik Verilog. Oke, I salah ya. Verilog. Oke, setelah selesai kita simulasikan ya, SimVCMOS ya. Nah, setelah itu kita itu kan ya simulasinya persis ya. Oh, sekarang GTK Wave
Outputnya tadi adalah, oh, di dalam ini saya lupa tadi beda ya. Tes tadi tes. Ini filenya kita simpen, nama filenya adalah Wave CMOS N ya, Wave CMOS. Jadi GTK Wave Wave CMOS. Jadi bentuknya kayak gini, sama ya seperti tadi ya. Tesnya adalah A yang mau kita lihat, B yang mau kita lihat, out yang mau kita lihat, kemudian kita ini ya kecilin, klik 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 ini supaya time-nya di sininya ya lebih kecil. Cot 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 cot. Nah, itu sama ya, end gate yang tadi ya, kita dapat end gate yang tadi. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke tugasnya. Tugasnya adalah, nah, tugasnya adalah, ini nanti semuanya filenya saya kirimkan semua ya, saya zip, saya kirimkan semua. Tugasnya adalah kita meng, mana tadi ya, sebentar. Oh ya, ini dia. Tugasnya adalah kalian diminta untuk mengerjakan ini. Tapi ini bisa keroyokan, artinya nih tidak harus, maaf, ini tidak harus sendirian ya, tapi boleh keroyokan. Ya, ini buat kayak gini ya. Jadi tugasnya nanti satu aja, tapi semuanya ini ya, ini saling mengeroyok ini ya. Ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, jempol. Kalau pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Sambil saya ngezip ini dulu semuanya. Bentar ya, oke. Oke, kalau gitu, simple ini saya zip dulu. Zip, oke. Zip, simple. Zip, simple. Oke. Sebentar ya, saya kirimkan dulu. SCP 8 ini adalah di directory Verilog. Simple.zip sini. Ayo, mana nih? Salah. Oke, saya kirimkan. Oh, by the way, kehadiran sudah ini ya. Sudah ada ya. Sudah saya sampaikan. Sebentar. Ini adalah di home directory simple.zip. Nah, di simple.zip itu tadi barusan saya kirimkan ke Telegram ya. Itu campuran dari semuanya. Di sini juga saya kirim aja lah ya. Ini adalah campuran juga. Maaf. Wes, maaf tidak jadi di-share. Chat, saya kasih filenya di sini. Maaf. Your computer, home. Ya, kalau yang butuh simple.zip. Oke, silahkan dikerjakan. Saya off dulu karena sebetulnya saya sedang sakit, lagi lemas ini. Udah 2 hari ini diare, jadi habis ini saya mau istirahat dulu.